nak masuk bekerja di depan komputer, diskusi, negosiasi, diplomasi dan segala macam, sampai berperang, sampai dalam keheningan, tubuh tidak melakukan aktivitas apa-apa. Nah, karena yang menyingkirkan onak, menyingkirkan diri dari jalan itu aktivitas jasmaniah yang paling sederhana, sampai aktivitas jasmaniah yang paling hebat yaitu berperang, sampai kemudian tubuh tidak berbuat apa-apa. Dalam kediaman tubuh, ruhnya mengingat Allah. Lalu menetes air mata. Nah, itu semua adalah amal mendekatkan diri kepada Allah. Lagi-lagi semua itu diarahkan ke Allah. Nah, itu. Nah, banyak sekali amalannya. Kalau ibu maksud amalan di sini adalah bacaan apa, zikir apa, ada banyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah, 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 asmaul husna, istighfar dan segala macam. La haula wala quwwata illa billah. Ada beberapa, kalau saya tidak menyebut belasan, paling tidak beberapa hadis Nabi. Afdalul zikri, la ilaha illallah. Bacaan mulut dalam zikir, bacaan zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Maka perbanyak. Kalau punya waktu luang, boleh baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, astagfirullah, segala macam. Kalau punya waktu luang, semua baca, bagus. Tapi kalau waktunya agak kepepet, agak mepet, ambil saja langsung yang paling afdal. La ilaha illallah. Itu. Tapi itu pun dengan pemahaman dan penghayatan serta pengamalannya. Kalimat demikian itu. Kita bicara la ilaha illallah tapi kita langgar juga aturan Allah. Ini bagaimana? Iya, betul itu. Diucapkan dengan mulut, kemudian ditembuskan masuk. Masuk ke dalam jasmani, masuk ke dalam ruh, tembus ke sentralnya ruh, yaitu kolbu. Sehingga diucapkan dengan mulut, dengan tikrar, mulut, ikrar, dan kemudian dengan tasdik, bil qalb. Nah, kalau itu dari mulut sudah tembus ke kolbu, betul di dalam kolbu terbentuk sebuah rasa, sebuah keyakinan, sebuah cita-cita, sebuah sikap diri. Tiada tempat bergantung kecuali Allah. Tiada yang disembah, dipuja, dimuliakan kecuali Allah. Tiada yang dituju, tiada yang didamba, tiada yang diharap, tiada yang disegala-galakan kecuali Allah. Maka kemudian muncul efek ketiga, yaitu perbuatan yang tidak tunduk, tidak pasrah kepada apapun kecuali Allah. Perbuatan yang hanya ingin mendekat ke Allah. Nah, terhindarlah dia dari berbuat maksiat dan mungkarat. Nah, perbuatan maksiat dan kemungkaran terhindar. Tapi itu tadi memang diingatkan, bagus diingatkan oleh Bang Iwan. Memang beliau sering mengingatkan kita semua ini. Itu dari jangan hanya la ilaha illallah diucapkan dengan mulut, tembuskan ke kalbu, baru nanti berbuah menjadi amal, perbuatan. Kalau cuma mulut saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulut la ilaha illallah. Kayak orang kendurian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana dia kok belum juga keluar ini berkatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, toing katanya. Akhirnya, la ilaha lama benar katanya. Berubah itu namanya. Nauzubillah min dzalik. Baik, Ibu. Kita lanjutkan, barangkali masih ada di antara Ibu yang ingin. Silakan, Ibu. Ini Pak Ustadz, tadi berbicara saya dengan masih tentang zikir, bahwa kita menyadari bahwa kita adalah sebagai makhluk yang punya dosa. Yang tadi katakan bahwa kalau kita berzikir itu la ilaha illallah sampai masuk ke dalam kalbu. Tapi yang saya mau tanyakan di sini Pak Ustadz, kita membacakan itu la ilaha illallah berapa kali itu, yang seharusnya yang paling mantap itu berapa kali Pak Ustadz? Ada yang baca 33 kali, ada yang 100 kali, yang paling mantap itu berapa? Dan sudah langsung masuk ke dalam kalbu kita Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya susah. Orang itu ada yang dia tuntun dia punya sepeda, sekali lompat langsung lari sepedanya, langsung ngacir kata Mandra itu kan. Tapi ada yang dia tunggang itu sepeda, dia kayu tergagap-gagap dulu sepedanya itu. Bagaimana itu? Tergantung pembiasaan. Kalau yang sudah ahli, la ilaha illallah, tak masuk langsung kolbu hidup. Kalau yang belum terlatih, ya agak lama lah itu. Jadi kalau begitu, apa yang harus diperbuat? Latihan, diperbanyak. Sebagaimana kata Rasul, jaddidu imanakum, perbaharui selalu imanmu. Sahabat bilang, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana memperbarui iman? Dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus, nanti kalau sudah terbiasa, sudah mahir, sekali tarik saja jalan, gitu. Jadi, kalau ibu tanya berapa yang paling banyak, sebanyak-banyaknya lah. Tapi karena saya mengerti maksudnya, gunakan paling tidak 165. Kita kan sudah biasa yang 33. Bikin 5 kali lipatnya. 5 kali lipat, 5 kali 33, 165. Apa harus persis 165? Bagaimana kalau lebih? Tidak usah khawatir. The more, the better. Lebih banyak, lebih baik. Bagaimana kalau kurang? Ya kurang juga nggak apa-apa. Begitu. Kepepet waktu aja 3 kali cuma sekali oke. Janganlah terlalu terpaku. Wah itu tuh kata Ustaz Wafiuddin di TV, 165. Kalau nggak gila kau nanti katanya mengamalnya. Bukan, jangan itu. Itu angka 5 kali lipat 165 itu berdasarkan pengalaman para ulama yang kita kenal. Ulama-ulama yang senior-senior dulu itu mengingatkan sekitar itu. Ibarat adonan kue, itu kan dulu kita kocok kan. Pakai per spiral itu. Sekarang kan diaduk pakai mixer. Itu kalau kocokannya kurang cukup, adonan belum mengembang, langsung kita bakar, itu kan nggak jadi itu, bantat itu. Nah, jadi kocokannya itu berapa kali? Kira-kira di sekitar 5 kali 33 itulah. Nah, lebih banyak, lebih baik. Kurang-kurang sedikit pun boleh, begitu. Itu, tapi jangan harus perhatikan, harus 165. Nanti orang fikih, orang syariat bertanya lagi, mana dalil katanya? Apa itu bukan bid'ah, menentukan bilangan zikir katanya. Nah, tapi maksudnya adalah pengkondisian kolbu pada tingkat, pada jumlah bilangan tertentu, kolbu menjadi intensif, mekar, bangun, mengingat Allah. Nah, itu. Jangan terlalu terpaku pada bilangan jasmania. Itu nanti bermuara kepada kualitas diri manusia itu. Jadi itu yang menyebabkan ada sebutan untuk para aulia itu, sehingga dengan satu kali sebut aja dia langsung berhubungan dengan Allah. Apakah demikian, Ustaz? Zikir berpengaruh pada kualitas diri manusia. Betul. Kalau zikirnya sudah tembus masuk ke dalam ruh, ke dalam kolbu, ada beberapa yang akan terjadi pada dirinya. Pertama, ruhnya, kolbunya menguat. Menguat. Dan kalau ruh menguat, berarti kolbu, ruh lebih mudah mengendalikan gejolak hawa nafsu. Nah, berarti orang tidak lagi jiwanya dikendalikan oleh hawa, justru hawa dikendalikan oleh jiwa. Yang ketiga, dengan ruh menguat dalam diri, setan mau masuk terbentar. Terbebas manusia dari gangguan setan. Itu. Yang keempat, ketika roh manusia ditiupkan dalam tubuh, di dalam rohnya itu, dalam kolbu, itu sudah diisikan banyak hal oleh Allah. Tadi diisikan bibit iman, sebenarnya ada diisikan lain, yaitu sifat-sifat keallahan juga. Maka dengan zikir, apa yang sudah ada dalam kolbu itu, potensi-potensi kolbiah itu, sifat-sifat keallahan itu, jadi tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang, sehingga terpancar keluar menjadi akhlak keilahian. Jadi, zikir itu mempengaruhi kualitas diri, betul. Meningkatkan kolbu, membersihkan kolbu, menguatkan kolbu dan ruh, menyebabkan mudah pengendalian hawa nafsu, ruh yang kuat membentengi diri dari intervensi iblis, dan dengan zikir, sifat-sifat keilihan menjadi tumbuh berkembang, menjadi akhlak, menjadi prestasi-prestasi ilahiyah. Yang kata Rasul, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Sungguh indah. Baik, Ibu, masih ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan, Ibu. Ibu Lina, silakan. Saya tertarik dengan masalah ruh tadi. Allah itu kan menciptakan kapasitas ruh itu di langit. Apakah semua ruh yang diciptakan Allah itu diturunkan ke bumi, mengingat banyaknya pasangan yang belum mempunyai dikaruniai anak seperti ruh itu tadi? Ini bagaimana? Iya. Ruh dicipta di langit. Kemudian ketika ruh bakal diturunkan, membutuhkan sarana, diciptalah sarana-sarana jasmaniah. Tubuh-tubuh biologis. Ruh tidak kenal laki perempuan, tidak kenal gender. Yang kenal jenis kelamin itu tubuh jasmaniahnya. Itu. Tapi tidak usah khawatir, Allah jadikan semuanya berpasang-pasangan. Nah, ketika ruh-ruhnya sudah turun, masuk ke dalam tubuh-tubuh biologis, maka carilah pasangannya ini. Itu. Nah, kenapa kok banyak juga yang belum dapat pasangan? Itu bisa jadi karena kesempatan untuk berkomunikasinya kurang. Sibuk belajar, SMP, SD, SMP, SMU, kuliah, ambil S2 di Amerika segala macam. Begitu